Selamat siang, Pak. Nggak ada suaranya. Pak Fajar, mute itu. Mute. Mikrofonnya mati. Nah, Iya, itu. Sorry. Selamat sore juga, Om Wahyu. Oke, kita mau belajar baca manual wiringnya Orion 2 ya, karena ada sedikit perubahan dibanding Orion 1. Ya. Jadi agak lambat nih kalau download dari First Media nih. Itu sekolah itu yang baru udah bisa ya mau ya sepi. Oke, manual ya. Dan manual di sini ada. Ingat ya, kita bahas hari ini Orion 2, jadi pilihnya Orion 2. Ini Orion 2. Ini karena ada Mercury 2, ada Orion 1 dan Orion 2. Ingat, kalau misalkan ECU-nya Orion 2, ya pilihnya Orion 2. Karena Orion 1 dan Orion 2 ada perbedaan di sisi wiringnya. Nanti kita bahas perbedaannya di sisi apa. Oke, karena kita sudah download ya sebelumnya, saya langsung aja. Ini ada saya download. Jadi setelah di-download, jangan lupa diklik kanan. Nah, klik kanan ya. Klik kanan, klik properti. Nanti di sini ada box nih, tulisannya unlock. Kenapa ada unlock? Karena security dari Windows. Jadi kalau setiap ada file yang dari internet, dia cuma mau mastiin aja bahwa kita sadar bahwa itu dari internet. Jadi mesti di unlock. Gitu. Kalau sudah selesai, udah cuma sekali aja di unlock. Oke. Nah, di sini ada beberapa informasi sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada introduction, kemudian ada product selection, ada safety, ada ECU engine management, ada CPU, ada TXW controller, ada cam controller, ada bootloader, ada error code, dan switching. Tapi hari ini kita mau bahas mengenai wiring dan sekilas mengenai product selection. Oke. Jadi di Orion, di semua ECU Speedtronic itu sebenarnya lisensinya macam-macam. Apa sih lisensi? Lisensi itu kalau misalkan kita mau install ECU itu di mesin yang cuman Delco, lisensinya itu cukup lisensi yang sederhana. Jadi kita bilangnya standard license. Nah, standard license ini pengapian tidak diatur oleh komputer, tapi pengapian diatur oleh PDI yang ada di dalam Delco ataupun yang sudah ada dalam komputer, dalam mesin. Itu standar. Nah, biasanya saya jarang banget jual standar, karena saya jual selalu yang advance. Yang advance ini artinya mau dipakai Delco, mau dipakai coil on plug, itu bisa. Jadi saya selalu jualnya versi paling tinggi. Mau yang paling rendah pun bisa, cuman nanti ketika ECU itu nanti dipergunakan untuk multi coil atau coil on plug, nanti bayar lagi jauh lebih mahal gitu. Bisa aja sebenarnya, nggak ada masalah. Tinggal minta aja ke saya, Pak Fajar pengen yang standar aja karena pengapian sudah ada di PDI-nya. Itu bisa, cuma nanti kalau misalkan suatu saat mau dirubah pengapian oleh standalone, jadi nanti nambah lisensi lagi buat merubah dari standar ke advance. Seperti itu. Oke, jadi ini fitur-fiturnya ya, kita bisa baca ya di sini ya, ada standar lah, ada rapid fire, ada launch control, launch delay recover ya, kemudian saya nggak perlu bahas lah. Ada flat shift,
Kemudian juga macam-macam. Ini ada dual map, ya. Jadi ada dual map. Kemudian ada ya bahkan si Orion 2 ini kita bisa rubah itu dalam artian mau jadi E2 maupun jadi 2. Nah, kelebihan Orion dibanding Mercury adalah kalau mau rubah firmware itu nggak perlu pakai firmware programmer. Jadi nggak perlu yang benda seperti ini nih, tinggal langsung aja, atau benda seperti itu. Nah, tinggal langsung aja pakai kabel USB biasa. Mau ganti Honda, Toyota, BMW nggak ada masalah. Oke, kemudian di specification-nya ini adalah specification ya. Nah, salah satu perbedaan yang signifikan antara Mercury dengan Orion adalah dia punya igniter di dalam. Nah, igniter ini ada beberapa igniter di dalam, ada 4 igniter ya di dalamnya, jadi bisa trigger 4 external coil ataupun coil biasa atau coil botol bisa lah gitu loh. Jadi sudah ada igniter. Itu perbedaannya antara Orion 2 dan Mercury. Kemudian di sini juga standar ya. Ini ada standar lah. Kita ada beberapa output. Ini kita lihat ya. Ada. Oke. Nah, perbedaannya di Orion 2 itu ada lisensi Ultimate. Di Ultimate itu bisa full sequential 4 silinder bisa. Cuman mesti pakai firmware yang Ultimate. Nah, firmware Ultimate ini mahal. Jatuhnya mungkin lebih murah beli Mercury gitu. Makanya saya nggak pernah jual di Ultimate di Orion gitu. Dengan Mercury aja sekalian. Gitu. Kemudian ada injektor trimming juga, itu semua ada di Ultimate. Ada full sequential spark juga bisa. Ini pengapian full sequential tapi harus pakai sensor ya. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi itu adanya di Ultimate. Jadi bisa ada lo Ultimate. Kemudian ada control dalamnya standar lah. Itu ada di Advanced juga ada. Kemudian standar lain semua ada standar. Nah, kita akan membahas mengenai wiringnya. Nah, di wiringnya, di sini ada selection ya, di sini ada pemilihannya. Ini ada program ya, ada program. Ya, misalkan programnya nomor 28. 28 ini buat mesin 60-2, 4 silinder. Artinya ini kebanyakan mesinnya si BMW. 60-2, 4 silinder, BMW, versi maupun ya mesin-mesin Eropa lah. Kemudian di sini ada informasi mengenai lisensinya, perbedaan antara lisensi dengan lisensi yang lain. Jadi contohnya gini, di sini ada Ultimate itu enable semua ya, itu. Kemudian Advanced, itu ada beberapa yang ada di Ultimate, nggak ada di Advanced. Kemudian ada di Intermediate tapi nggak ada di Advanced. Nah, standar yang paling basic. Standar itu cuman fuel only, ya. Fuel only, ingat ya kalau standar itu fuel only. Nah, perbedaannya nggak banyak antara Ultimate dan Advanced. Jadi perbedaannya kurang lebih ada di launch control, retard, minus 30, nggak banyak lah. Gitu. Nah, kemudian nggak terlalu signifikan perbedaan. GP-nya juga sama, ada 10 GP, ada bedanya cuma di full sequential sama semi-sequential. Oke, kemudian perbedaan yang lain adalah di wiring ya. Jadi makanya wiring Orion 1 nggak kompatibel di Orion 2 karena ada pin out yang berbeda. Khususnya output dari injektor dan coil itu berubah. Jadi makanya nggak bisa langsung kepasang dari Orion 1 ke Orion 2. Ini mesti diperhatikan.
Oke, kemudian di sini ada nanti akan saya tunjukkan gimana caranya untuk update program ya di Orion. Kemudian untuk PCU-nya ya, untuk PCU-nya di Orion 2 ini support beberapa PCU, beberapa transmission ya. Ini kita lihat aja apa yang di support. Nah, yang udah pasti disupport adalah A343. A343 ini ya ISIN 4 bit bawaan dari satu UZ sampai PPI, JZ, kemudian banyak banget lah yang pakai 4 bit. Bahkan di Cherokee XJ pun pakainya gearbox sama. Itu adalah A343 atau kalau di Cherokee kodenya AW4. ISIN Warner. Jadi memang ini transmisinya dibikin oleh ISIN Warner. Nah, ya kelebihannya adalah kalau misalkan kita mau pakai misalkan 2JZ gitu ya, 2JZ mau pakai Matic-nya Cherokee ya bisa, ada masalah. Tinggal housing-nya tapi jangan lupa housing-nya pakai housing A2J. Tinggal bodinya aja berubah. Tuh, gitu aja. Makanya ya tinggal wiring aja. Oke, kemudian di support juga ada apa nih? Ini ada port 4R, 44P. Kita juga ada port ya, Orion 2. Ini belum pernah dites, jujur aja nih, belum pernah dites. Yang kita udah sering tes itu GM, 4L80, 4L60, BMW, belum pernah dites, tapi kita support. Yang udah dites adalah 5HP, tapi bukan di Orion, tapi di Oke. Oke, kemudian di sini standar lah ada informasi mengenai komponen-komponen yang bisa kita dapetin dari Speedrun. Ada relay-nya, kemudian ada sensor, ya sensor standar memang selalu dapat dari Speedrun karena 2,5 bar. Oke, ini nggak kepake lagi ya. Ini udah nggak kepake lagi. Ini cuma kepake di net. Oke. Kemudian ada kita bahas balik ke mengenai wiring. Ya. Oke, kalau baca wiring di manualnya Speedtronic itu kita harus pilih kita mau ngapain, mau nge-wiring mesin atau transmisi. Kalau misalkan mesin ya pilih ECU. Kemudian di sini ada hardware description, diklik lagi. Kemudian ada input, yang pertama pakai input ya. Nah, di sini ada P1, E22 P1 sensor input ground. Klik aja. Nah, di sini ada mengenai layout dari P1 di Orion 2. Bentar, saya ambil. Ini ya. Oke, ini Orion 2. Ini P1. P1 ini untuk selalu yang namanya P1 kalau di langsung. Jadi ada input sini ada air fan, ada TPS, sensor, ground, cam sensor power, crank sensor power, water fan, plus 5 volt, 12 volt, kemudian cam sensor sinyal dan crank sensor sinyal. Oh ya, satu lagi, kalau di Mercury, crank sensornya itu satunya ke pin 12, dan satunya lagi ke ground. Ya. Tapi ini enggak. Ini kalau misalkan sinyalnya di pin 12, P1 pin 12, yang satunya lagi bukan ke ground, tapi ke P1 pin nomor 6. Ingat ya, P1 pin nomor 6. Kemudian, kalau yang lain sama, kalau TPS, pasti pakai common ground, yang ground mesin, ada masalah. Tapi ingat, itu aja. Terus satu lagi juga jumper, nanti kita bahas. Oke, ini kan pasti ada, ini layout yang kita lihat, yang di sini ada pin 1 sampai pin 12. Nah, di sini ada sensor, ada TPS, ada water temp, segala macam.
saya yakin teman-teman udah pada biasa lah. Nah, kemudian kita mau tahu layout yang paling yang ininya nih, oke? Layout yang lengkapnya seperti apa? Oke, kita pilih GP priority layout. Ya. Kemudian klik, kita mau ngapain nih? Mau 4 silinder atau 6 silinder? Oke, karena yang paling common ya 4 silinder, kita coba buka 4 silinder. Nah, dia akan keluar nih. Ini PDF ya, PDF yang keluar bisa di-print. Jadi kalau misalkan mau di-print ya monggo silakan. Nah, sini akan kelihatan jelas. Ya. Di P1 itu apa aja, di pin berapa, ya. Kemudian di P2-nya ini kelihatan. Ingat ya, kalau basic coil itu artinya nih outputnya negatif. Ya, outputnya negatif, bukan output positif. Positif itu adalah smart coil. Jadi low input trigger lah. Low output trigger, sorry. Oke, kalau misalkan pakai coil biasa, yang biasa pakai coil kayak gini nih, yang pasti adalah BME. BME walaupun 3 pin, ya ada plus, minus, dan ada trigger. Triggernya itu bukan plus, tapi trigger itu massa. Jadi makanya coil aksinya BME pasti gede-gede dan dalamnya ada MOSFET-nya. Nah, itu buat nge-trigger coil. Oke, jadi seperti itu ya, ingat ya. Nah, kita baca di sini ada yang warna kuning ini adalah pin. Betul, pin. Oke, saya akan jelaskan gimana cara ngebaca. Oke. Biar sama-sama ya, sama-sama ingat. Oke. Nah, oke. Ini ada soket ya, soket yang biasanya kalau misalkan saya kirim itu ada soket ini dan ada pinnya. Ini itu ya ini. Ini kita bilangnya adalah molex ya, molex yang biasa dipakai di komputer. Nah, gimana cara baca pin 1? Kalau baca pin 1 dari buntut, dari tempat masukin kabel ya, oke, tempat masukin kabel, itu kanan bawah pin 1. Pin 1 kanan bawah, geser ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, naik lagi ke atas 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kanan bawah. Kalau dari buntut, kalau dari depan ya kiri bawah. Jadi jangan salah. Kanan bawah. Oke. Kemudian di sini ada informasi mengenai injektor ya, injektor, dan ada coil juga. Ya. Di sini juga ada relay. Nah, Fitronic itu selalu biasanya dibedakan antara output negatif dengan output positif itu dibedakan. Merkuri itu dibedakan. Jarang ada di dalam satu soket yang sama. Jadi kalau P2 ini, ya, kita bicara P2 ini adalah 10 pin. Ya. Ini adalah kebanyakan negatif output. Tapi kalau positifnya adanya di P3, oke, jadi ingat ya, jangan sampai salah. Oke. Kemudian di sini juga ada relay layout ya. Nah, ingat ya, relay layout itu di Fitronic itu selalu keluarnya massa. Hampir selalu lah. Karena ada beberapa juga DP yang keluarnya. Tapi kebanyakan massa. Kemudian di P2 saya yakin cukup. Di P2 ini sebenarnya ada 6 output injektor ya. Jadi sebenarnya bisa dipakai kalau buat 6 silinder, tapi nggak bakal bisa buat 8 silinder karena ada. Kemudian ada RPM output juga di sana, ada RPM output juga, jadi nggak usah khawatir. Di P2 ada RPM output. Kemudian di sini kalau misalkan 6 silinder mau pakai coil 1-1, tapi injektornya ini sequential pun bisa. Contohnya buat mesin BMW ya. Yang 6 silinder kan coilnya 1-1. Ingat ya, jangan di paralel. Ya, satu output coil di sini nggak boleh di paralel. Kenapa nggak boleh? Karena
akan mengakibatkan overload. Jadi ntar jebol IC-nya. Ingat, nggak boleh di paralel. Itulah. Jadi nggak boleh paralel. Kalau yang smart coil yang positif outputnya boleh di paralel. Karena dia cuma gerbang doang. Gerbang cuma on off doang. Switch on off doang. Tapi kalau yang outputnya negatif, itu high power. Jadi makanya jangan di paralel. Kalau di paralel nanti overload, sama duduk. Oke, ingat, jangan di paralel di basic coil ataupun kita bicara coil yang biasa lah atau BMI. Kalau di paralel satu itu aja. Oke, kemudian kita lihat di sini ada, bahkan juga di sini ada priority nomor 1 ya. Kalau ini udah dipakai, jadi nomor 2-nya nggak pakai. Gitu. Jadi di Speedtronic ini fleksibel ya, output itu fleksibel, bisa dijadiin PP, bisa dijadiin idle, itu bisa. Jadi fleksibel lah. Oke, kemudian kalau itu kita lanjut aja. Ini ada setelah itu ada mengenai crank sensor ya. Di sini ada informasinya crank sensor seperti apa. Ini standar lah, ini dari zaman Mercury juga udah ada. Oke. Kalau misalkan mau tap juga bisa. Apa sih tap? Nah, tap ini adalah gini. Kalau misalkan kita mau jadiin semacam piggyback, itu bisa juga. Kita udah coba di beberapa mobil. Di itu ini tandem mengenai itu aslinya. Jadi itu aslinya ada, atau tandem, ya. Jadi seakan-akan itu asli itu ngerasa engine ini masih hidup berdasarkan dia sendiri gitu. Tapi ternyata tidak. Oke. Jadi itu artinya di tandem. Nah, di tandem ini ada beberapa kejadian nggak langsung bisa dibaca, nggak langsung bisa smooth. Nah, itu kita perlu coba-coba. Nah, itulah kenapa di sini ada metode, beberapa metode yang perlu dipertimbangkan untuk dicoba kalau misalkan menggunakan tap sinyal dari situasi. Oke, kemudian di sini ada mengenai sensor ya, ada karena sensor itu ada dua ya, magnet ataupun pole. Yang paling sederhana adalah magnet. Perbedaannya adalah kalau magnet itu outputnya sinus. Sinus itu ya gini, kayak gelombang. Gitu. Perbedaannya. Tapi kalau yang Hall sudah digital. 12 volt atau 0, 12 volt atau 0, atau 5 atau 0, 5 atau 0. Dia udah kotak-kotak. Dia udah bisa dibilang, dan bisa ready dibaca oleh itu. Tapi dua-dua ini Speedtronic support, dan ada caranya buat supaya si itu ini ngerti bahwa sensor yang kita pakai itu kalau otomatis itu ada jumper dari dalam. Itu kita bisa lihat seperti apa. Oke, di sini juga ada informasi mengenai 24 gigi plus ohm segala macam ya. Ini biasanya delco ya. Nah, kita lihat ini. Kalau yang optik juga sama, nih optik biasanya Nissan RB ini optik ya, kita pakai ini. Nah, kemudian ada informasi mengenai jumper. Nah, kalau kita buka, ini kayak begini, ntar saya tunjuk. Oke, kurang lebih seperti inilah. Nih, ya. Jadi di sini ada jumper ya. Nah, kalau Mercury jumpernya nggak perlu dibuka casingnya. Jadi tinggal kalau Mercury kelihatan tinggal di sini aja. Kalau ini perlu dibuka. Jadi di sini perlu dibuka. Nah, ini yang bertanda merah ini yang perlu kita perhatikan, apa yang mesti kita lihat. Kalau misalkan crank sensornya magnet, ya harus ke kanan. Ini magnet crank sensor. Udah itu aja.
nggak perlu, TDC nggak perlu. Kalau misalkan sensor kita atau crank sensor kita 36-2 giginya ya, 36-2, 36-1 kan nggak perlu TDC. Ya udah, crank sensornya aja nggak terubah. Kalian jangan berubah-ubah. Oke? Kalian jangan berubah-ubah. Kecuali memang perlu untuk dirubah. Oke, gitu juga sama dengan PCU. PCU juga sama ya. Bedanya kalau di PCU crank sensor ini jadi speed sensor. Itu aja. Kemudian temperatur ya sama ya standarnya. Biasanya kita baca yang kompatibel itu punyanya mobil Jepang itu kompatibel banget. Tapi kalau misalkan tidak kompatibel pun, ya bisa aja dipakein yang dengan Jepang dirubah. Airtime juga mau dipakai juga bisa. Itu airtime ini biasanya kita coloknya ke airbox, silver box udara. Jadi kita bisa. Kalau misalkan memang nggak ada mau dipakein, ya bisa nih. Ini murah nih, cuma 5.000 perak kalau nggak salah. Sensor ini, nggak colok aja. Ya kan? TPS ya, ini TPS yang biasa kita pakai ya. Di sini ada informasi mengenai TPS-TPS yang populer ya. Ada PW, ada Toyota, ada Apple. Populer. Sensor ya kita support 2,5 bar, 4 bar pun kita bisa support, 3 bar pun kita bisa support. Nah ini yang biasa kita gunakan. Yang kita gunakan di sini yang part-time. Nah, kenapa di sini ada Ford, ada MPEG, atau 45? Karena kita juga bisa pakai ini buat, salah satunya buat apa? Buat barometer sensor. Jadi kita bisa tahu ketinggian mobil ini, mesin ini lagi di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut. Gunanya buat apa? Buat kalkulasi bahan bakar, kemudian juga kalkulasi timing. Karena kalau nggak salah, setiap kita naik 300 meter, ya, kita bisa naikin 1 derajat timing tanpa ngelitik. Jadi misalkan gini, kalau misalkan di Jakarta itu di 32 derajat itu belum ngelitik, tapi di 33 derajat ngelitik, kalau di Bogor yang mungkin 300 meter di atas permukaan laut, itu 33 nggak ngelitik. Kalau di Bandung 2 kali lipatnya Bogor, ya naik lagi. Nah itu perbedaan seperti itu. Nah, ini juga ada lambda ya, tapi jujur aja belum ada fitur auto tune di Stitonic yang memang agak lambat. Nah, di sini ada tuning pot ya. Sebenarnya tuning pot ini ya salah satunya adalah kita bisa ketika lagi jalan kita mau rubah parameter bensin pakai potentiometer bisa di Mercury itu bisa, ataupun merubah timing, kita mau ninggiin timing on the spot. Karena yang saya bilang tadi altitude ya, parameter ya, kita bisa gunakan. Kan ada launch control ya, ini ada switch seperti ini launch control. Kan ada dual map kita. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita ada output. Ini ada output. Nah, kita jangan lupa nih, setiap kali nge-wiring kita mesti tahu mesin yang dipakai itu injektornya high impedance atau low impedance. Kalau mesin zaman dulu kemungkinan low impedance. Nah, kita mesti tahu. Tapi kalau misalkan mesin zaman modern ya standarnya high impedance. Biasanya, kecuali yang high performance injektor. Ada beberapa yang memang low impedance. Nah, ini di sini ya. Jadi kita bisa wiring sedemikian rupa. Nah, untuk pemilihan wiringnya, itu kita mesti tahu. Kalau 4 silinder, kita pilih 4 silinder. Oke. Sama, di sini ada pilihannya banyak. Ada high impedance, pastiin dulu, atau low impedance. Kalau high impedance, pilihannya ada 2. Basic coil, ataupun start coil. Nah, basic coil ini yang tadi yang saya bilang. Coil yang pakai igniter. Igniternya adanya di luar. Ya. Artinya coil ini nggak ada igniter di dalam. Coil BMW itu. Tapi kalau coilnya Honda, Toyota, sudah smart coil. Nah, kalau misalkan kita udah tahu
coil yang kita pakai misalkan small coil, berarti pilihannya di sini adalah 4 silinder full sequential high impedance injector option. Ingat ya, ini adanya di ultimate. Tapi kalau bukan ultimate, adanya di bawah ini cukup semi sequential. Nah ini, oke. Nah ini seperti ini. Jadi kemudian di sini cara gunanya gimana? Jadi cara gunanya gini. Nah, oke. Firing order dari mesin 4 silinder biasa kan 1.342 expander lah. 1, 3, 4, 2. Nah, oke. 1.342, ingat ya, 1.342. Kalau salah. Nah, berarti silinder 1, nah, itu adanya di A. Ya. A itu apa? A itu adalah pin 6 di P2. Nih, 6. Ya. Kemudian di silinder 3, ya, tadinya di B. Ini di B. B itu pin 1. Kemudian silinder 4 adanya di C. Nah, di pin 6. Seperti itu cara baca. Jadi kalau misalkan firing order yang berbeda ya berbeda juga. Oke. Kemudian tadi kita bahas sekarang bahas di coilnya. Oke, ini coil 4 silinder, ya, 4 silinder water part. Nah, 3 di sini. Sama ya. Ini ada 1, 3, 4, 2. Jadi silinder 1, ya, ada ini A. Ya, A itu ini belum ditulis. Salah. Harusnya ini positif. Ini manualnya salah. Tapi ini 26 September sudah kita lihat. Belum update manualnya, mungkin bulan September sudah kita lihat yang barusan kita download ya. Ke kanan dulu. Upload. Ya. Saya tutup dulu ini manualnya belum bagus. Kita lihat, ini mudah-mudahan sudah berubah nih di versi yang tahun 2021. Oke. Output, coil, 4 silinder, pump. Oke, belum berubah juga. Tapi masa khawatir, ya, jangan dilihat yang ini, karena kita lihat yang ini aja dulu nih. Oke, kita lihatnya yang di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini positif 1 nih, ini coil 1 nih. Nah, coil 1, artinya coil 1 ini handle part ya. Itu adalah 1342. Jadi artinya coil 1 silinder 1 sama 4 ini jadi 1. Gitu.
2 dan 3 jadi 1. Oke, gitu. Oke, dan direvisi sama mereka, ini harusnya sudah jadi, oh sorry, maaf, saya salah. Ini no driver, artinya nih igniternya pakai yang di dalam Orion. Kita harusnya pilihnya yang bawah. Maaf, saya salah. Oke, coba kita lihat yang ini ya, yang proses stop. Nah, ini benar nih, ya. Benar. Saya salah, antukan. Oke, di sini ada positif 2, jadi kita 1342 ya. Jadi 1342 ini artinya ini jadi 1 nih. 1 dan 4 jadi 1, 3 dan 2 jadi 1. Jadi ini adalah positif 1 ya. Adalah positif 2. Oke. Kemudian jangan lupa ada pin 12 volt. Ya, jangan lupa seperti itu. Oke. Kemudian di 8 silinder juga bisa ya. 8 silinder bisa khususnya buat UZ yang non PCI, yang cuma menggunakan 2 koil. Itu juga support. Jadi karya Orion pun bisa. Jadi nggak ada itu. Kemudian di idle control. Nah, banyak pertanyaan mengenai idle control. Idle control sebenarnya di Citroen support, tapi idle controlnya tidak bisa dinamis. Jadi gini, jadi saya ambil contoh idle controlnya BMW. BMW ini idle control seperti ini ya. Ini BMW ini. Ya. BMW ICC. Nah, ini idle-nya BMW ya, seperti ini ya. Nah, dia koplak artinya nggak ada spring. Jadi nggak ada. Jadi kalau kita goyang-goyangin ini dia valve-nya itu koplak, nggak ada spring. Nah, itu yang di sini dibilang adalah dual idle valve without spring. Ya, ini nih, ya. Tanpa spring. Oke. Jadi ada dua opsi ya. Kita mau pakai yang mana? Tergantung dari ECU. Nah, kita lihat di sini. Oke. Outputnya apa kira-kira dari ECU kalau misalkan idle valve? Kita lihat aja di layout tadi, GP layout ya. Nah, oke, 4 silinder. GP layoutnya di sini. Ini dual idle valve ya. Idle valve. Ada 2 nih. Adanya di negatif. Ya, ingat ya, ini adanya di negatif. Ini dua-dua ini adanya di negatif. Maaf, ada di negatif. Artinya kita harus pakai yang negatif. Oke. Negatif, ini yang atas ya. Atas. Oke. Jadi kita harus, karena BMW kan tidak kabel. Jadi yang tengah itu adalah positif. Tengah itu positif. Kemudian yang pin 1 dan pin 3-nya itu yang dari ECU. Tapi jangan lupa pasangin dioda 1 ampere buat proteksi supaya nggak feedback ke safety. Diingat ya, ini bisa. Tapi si ECU nggak bisa dinamis, dalam artian nggak bisa dinamis kayak mobil baru. Misalnya cuma gini, kalau misalkan RPM turun di bawah yang kita inginkan, misalkan kita target RPM 800, ya tiba-tiba mesin turun jadi 700, nah dia akan on. On-nya itu ya kita buka sesuai yang kita mau, nggak bisa dinamis tiba-tiba langsung matok di 700, nah nggak bisa. Atau 800 nggak bisa. Dia cuma bisa on-nya 50% ya 50%. Nanti hasilnya 50% jadi 1000, ya udah seperti itu. Jadi kita bisa adjust seberapa besar dia kebuka. On-off-nya seberapa besar kebuka. Udah itu aja. Memang nggak secanggih ECU bawaan pabrik. Bisa dinamis. Misalkan beban segini dia naik segini. Gitu. Karena di ECU standar bawaan pabrik, itu ECU bisa baca. AC lagi nyala, lampu lagi nyala, itu bisa jadiin kompensasi. Tapi kan di sini nggak tahu bahwa AC nyala, lampu nyala, dan beban-beban lainnya si ECU nggak tahu. Jadi nggak bisa tahu tentang hal-hal itu. Nah,
Itu yang di idle valve-nya di Siltronic. Kemudian gimana kalau idle yang idle valve yang pakai stepper? Nah, ini yang kompleks. Ini bahkan Haltech pun nggak bisa. Haltech itu harus pakai modul sendiri. Nah, ini biasanya UZ yang lama, yang UTI pakainya stepper motor. Jadi stepper motor ini memang complicated, ya, complicated dalam artian ya, ruwet. Oke, jadi ini stepper motor. Kalau mau develop pakai Arduino juga ada ya. Ini sebenarnya ada, tapi saya belum pernah pakai ya. Modelnya seperti ini, stepper motor kayak gini gitu ya, atau kayak gini gitu, stepper motor controller. Tapi saya belum pernah pakai ya, seperti ini, stepper motor. Gitu. Jadi kalau mau pakai ya monggo, silakan coba-coba aja. Oke, kemudian ya kalau Toyota biasanya 3, tapi yang baru-baru karena sudah DBW, jadi nggak perlu pakai idle up lagi. Jadi udah otomatis. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, di sini ada power supply. Ingat ya, power supply kalau di Siltronic itu harus pakai relay, karena outputnya masa dan nggak bakal kuat untuk generate power buat nyalain pompa bensin. Nah, adanya di mana? Ingat, balik lagi ke GP, power layout. Ya, adanya di mana nih? Nah, di sini ada layout ya, artinya di P2 pin 4. P2 pin 4. Kemudian buat fan itu adanya di P2 pin 5. Nah, ingat ya, di sini ada idle, di sini ada gate. Bentrok nggak? Ya bentrok. Kalau sudah dipakai idle, ya udah nggak pakai gate lagi. Ataupun sebaliknya. Tapi ingat, kita punya GP2. GP1 nggak pakai, karena udah dipakai idle, ingat, masih ada GP2 nih. Nah, itu bisa dipakai. Nah, oke. Paham ya? Jadi tinggal dibaca aja ya layoutnya. Oke, kemudian di sini ada jumper, kita udah bahas jumper tadi. Dan ini ada GP. Tinggal di ini aja, tinggal di print aja ini sih. Biasanya kalau mau lebih awet ya di print, terus kasih pakai apa namanya laminating itu. Oke, kalau ada pertanyaan tolong masukin aja di kolom chat. Kalau ada yang apa-apa. Tapi ini akan saya upload ke YouTube. Oke, kemudian di ini ada setelah itu kita mau bahas mengenai PCU ya. PCU, nah, ini ada PCU. PCU itu sama ya, cara baca wiring juga sama. Ini ada input. Nah, kalau PCU lebih sederhana, cuman baca sensor speed aja. Penting banget, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena gigi 1 nggak akan pindah ke gigi 2 ketika kebaca speed. Jadi ini nomor 1 di PCU. Kemudian nomor 2-nya TPS. Nah, kenapa TPS penting? TPS ini buat akselerasi. Jadi gini, si software ataupun PCU itu akan bisa baca ketika lagi nanjak, artinya dengan beban tanjakan, itu kan berarti biasanya kita injek gas lebih dalam. Nah, itu berarti PCU tahu, oh nih, ini lagi nanjak. Berarti kita mau apain nih? Kita mau tahan supaya nggak ganti gigi, bisa. Tergantung konfigurasi kita aja. Atau kalau misalkan kita nginjeknya lebih dalam, misalkan di atas 50%, ya kita mau turun gigi pun bisa. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, kemudian di wiringnya ya standar ya, kita bicara wiring ini. Kalau di PCU wiring itu karena mesin itu punya transmisi yang berbeda-beda, kita bacanya harus ke transmisinya. Jadi kita di sini pilih transmission drawing, ya. Nah, di sini saya tampilkan yang populer aja. Nah, ini seperti ini, ya. Nah,
Oke, ini adalah seperti ini. Cara bacanya pun simpel. Cara bacanya simpel. Kita harus pastiin dulu. Nah, seperti ini. Nanti saya akan bikin sesi khusus buat ini. Mungkin besok atau lusa. Atau mungkin malam ini. Saya akan bahas mengenai TCU. Karena menurut saya TCU ini akhir-akhir ini cukup populer di Speedtronic. Jadi bahkan teman-teman drag race off-road banyak yang pakai TCU Speedtronic buat aplikasi di drag race dan off-road. Bahkan ada yang pakai Speedtronic, Speedtronic ya, kita bisa pakai di off-road. Nanti akan saya bahas. Baik. Oke. Nah, di sini juga sebenarnya si Orion ini support DBW. Cuman solusinya jadi mahal. Karena kenapa? Karena harus dedicated DBW gitu. Nah, harus dedicated Orion buat DBW. Jadi ya mahal, ada 2 Orion. Jadi sebenarnya bisa. Orion bisa kontrol, karena yang disampel di sini adalah yang di bawaan mesin 3 udah. Bisa. Cuman ya itu, harus korbanin 1 Orion buat kontrol port. Yang mana menurut saya ya mahal lah. Karena pertama harus modal Orion, dan harus modal pedal. Dan jarang banget lah saya nyaranin lah, dengan pakai kabel aja, ya lebih gampang. Troubleshoot ini juga bisa. Oke, kemudian juga cam controller juga ini lagi dalam pengembangan ya, karena ini dalam pengembangan, jadi belum inilah. Oke, nanti habis ISA jam 7-an saya akan bahas mengenai gimana cara masukin program ke Orion 2. Oke, saya rasa sesi hari ini, sesi sore ini cukup. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan WhatsApp saya, nanti kita lanjutin jam 8. Oke, terima kasih atas kajiannya, dan ini akan saya upload juga ke ini kok. Ya, terima kasih.